Kalau Anda datang mendengar dan bertekad menjadi bagian dari ahli Quran, maka Allah akan berikan cahaya ke dalam diri kita dan rumah kita yang merubah keadaan kehidupan kita dibandingkan dengan sebelumnya. وهناك أمر خطير إن الإنسان المسلم الذي يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى قال عنه الحبيب محمد إن الجسد الذي لا يحمل أو القلب الذي لا يحمل في قلبه آية من كتاب الله فهو كالبيت الخرب وهذا أمر خطير للإنسان عندما يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة. Dan ini pengingat yang paling penting juga bagi kita. Seorang muslim itu, maaf ini saya detilkan supaya lebih paham. Seorang muslim itu setidaknya ada Quran dalam dirinya walaupun satu ayat. Maka digambarkan dalam satu riwayat seperti beliau sampaikan tadi, orang-orang yang beriman yang dalam dirinya tidak ada Quran walaupun satu ayat saja, maka ini seperti orang yang hidup tapi hakikatnya kalbunya telah mati. Seperti mayit yang berjalan, yang tidak ada nur, tidak ada cahaya dalam dirinya. Maka kita dilatih setidaknya membaca Al-Fatihah 7 kali. Ya, 7 ayat itu kita dilatih dalam setiap kesempatan baca Al-Quran. 17 kali dibacakan supaya setidaknya ada cahaya dalam diri kita. Orang yang tidak pernah ada satu ayat pun dalam dirinya, ini seakan-akan dia seperti mayat yang berjalan dalam kehidupan. Al-Quran ya ahbabi nurun min indillahi nazala ila ahli al-ard. Kalau sudah ada Quran yang sudah dihafalkan dalam jiwa itu, jaga baik-baik. Karena itulah cahaya terindah yang Allah berikan dalam diri kita. Dan itu akan menjadi anugerah terbaik yang akan kita bawa saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah ketika Allah berikan cahaya itu dalam dirinya dan itu akan ditampakkan dalam perilakunya. Bukanlah ahli Quran yang banyak hafalan Qurannya, tapi yang merubah perilakunya menjadi lebih baik dan menghasilkan cahaya dalam kehidupan. Cahaya itu yang akan diganti oleh Allah ketika kembali kepadanya di hari kiamat nanti. Wa akhiru ma aqul huwa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa katsirun minan nas la yafhamun. عندما قال الحبيب محمد القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة الله على الخلق والقرآن لك ولا عليك. Hujjatun laka, apa artinya itu? Apakah hujjah alaika? Apa artinya itu? Tidak sedikit di antara umat Islam yang memahami dengan tidak tepat pemahaman hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini kata beliau, selama kita berkehidupan, selama kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka selama itulah Allah akan menjaga Al-Quran sampai kehidupan ini berakhir, sehingga menjadi saksi bagi interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita mau menggunakan Al-Quran dalam kehidupan? Dipakai ibadah tidak? Dibaca dalam sholat tidak? Dibaca dalam keseharian tidak? Diamalkan isinya tidak? Jangan sampai saat pulang ke akhirat, Quran itu menjadi hujah bagi orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengannya. Masa selama hidup tak pernah baca Quran, dan Quran nanti bersaksi di akhirat, ya Allah dia tidak pernah membaca aku. Ya Allah dia tidak pernah kemudian membacakan bahkan dalam sholat-sholatnya, karena dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah menghadirkan aku dalam rumahnya. Itu alaik namanya. Tapi sepanjang kita menghadirkan Quran dalam bacaan, dalam sholat, dipakai pedomannya dalam kehidupan. Yang pebisnis belajar ayat bisnis, yang arsitek belajar tentang ayat menata kehidupan, yang pejabat belajar tentang ayat kedudukan, yang mengajar belajar tentang ayat ilmu. Maka yang dibaca, yang dipelajari bukan sekedar di dunia didapatkan manfaatnya, tapi ayat-ayat itu akan berbicara di hari kiamat dan menjadi syahid, jadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang meringankan hisab kita dan memberikan syafaat. Itu yang dimaksud syafaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Quran, caranya dua. Konsisten interaksi dengan Quran, baca walaupun satu ayat setiap hari. Atau yang kedua, keluarkan ayat-ayat Quran sebagai pedoman dalam setiap aktivitas kita. Tak harus semuanya. Anda tugasnya apa? Keluarkan ayatnya, tunggangi sampai dengan wafat, dan Qurannya akan menjadi syafaat di hari kiamat. Itu yang beliau sampaikan. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana insyaallah min ahli al-Qur'anil karim wa yubarik sya'ani wa 'ailati wa yudha'if lahu al-ujur ila yaumil qiyamah. Fa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an fi raudhati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jannatil firdausil a'la. Teman-teman, sebelum ke akhir Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in
يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه. Dengan keadaan yang lebih baik, dan saya harap Anda semua yang hadir insyaallah sudah mengkhatamkan Quran 30 juz. Amin, insyaallah. Kenapa diam? Amin. Siap? Setuju nggak? Baik, 5 langkahnya. 1. Hadhihi al-khamsah hiya al-ula an-niyyah al-khalisah. Saya meminta kepada Anda semua. Ini saya tahu tadi malam sudah ada yang tidur di sini. Ana arif anna ba'd minkum bata huna منذ الأمس في المسجد من أجل حضور هذا البرنامج. وهناك من أتى من بعيد بالطيارة حتى من خارج البلاد أخذ الإجازة ليحضر في هذا البرنامج ليستقبل المشايخ ونجتمع بعضنا مع بعض هنا في هذا المكان. Saya tahu sebagian Anda bahkan ada yang dari luar ambil cuti. Saya dengar bahkan ada yang dari Toronto, ada yang dari Jepang, ada yang dari beberapa negara. Hunaka man ata min al-Yaman, min Toronto, min Canada liyahdhur fi hadha al-hafl al-karim, untuk ada di sini. Apa yang Anda dapatkan kalau cuma datang, dengar dan pulang? وماذا الذي تجدونه لو أنتم فقط أتيتم هنا وتدرسون ثم تنصرفون لم تتحصلوا على شيء, nggak dapat apa-apa. Maka kita bisa memulai dengan meniatkan ikhlas. Antumul mukhtarun, Anda yang terpilih untuk hadir di kesempatan kali ini. Banyak orang yang mendengar informasi dan acara hari ini belum tentu bisa datang walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Tapi Anda yang mungkin datang dari jauh, Anda yang lihat di Instagram, Anda yang lihat di YouTube ada acara hari ini, siapa yang menggerakkan Anda hadir untuk saat ini? Man ladzi harakakum litahduru ma'ana fi hadzal maqam al-mubarak, hadzal masjid mubarak? Hunalika ba'd al-jiwar alladhina kana buyutuhum rubbama aqrab al-masjid qad la yajid lahum al-fursa li an ya'tu ila huna. Walakin antum ya ibadallah, ya ahbab Allah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ikhtarakum Allah litakunu ahli al-Qur'an wa takunu hadirin fi hadzal masjid al-mubarak. Sepanjang Allah telah memilih kita berada di sini bukan di tempat lain, itu berarti tanda pertama Allah menginginkan kita yang terpilih menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Maka langkah yang pertama, saya mohon, kalau boleh saya memohon kepada Anda, mulai hari ini siapkan diri kita menjadi bagian dari ahli Al-Quran. An-niyatul khalisah, ikhlas. Itu yang pertama, niatkan dulu. Kalau enggak niat susah, keluar dari sini pulang begitu aja nanti. Cuma dapat informasi selesai. Yang kedua, siapkan waktu yang tepat. Rencanakan waktu dari sekian banyak aktivitas, hadirkan dalam sehari itu mungkin 1 jam untuk Al-Quran saja. Summa afdigha awqatikum khassan lil Qur'anil Karim fil yawm min 24 sa'atan maslan taj'al sa'a wahidah lil Quran. Setelah itu buat planning. Jadikan 1 waktu saja sehari untuk Quran. Nanti di At-Taisir Learning Center yang ada qismu Taisir al-Quran al-Karim, sana'iddu wa nujahiz lakum musyrif khas wa huwa sayas'alukum aw hiya tas'alukunna kam sa'at min al-waqt aw kam daqiqah min al-waqt fil yawm taj'aluha ma'al Quran al-Karim. Nanti beliau akan bertanya, Pak, Ibu punya berapa jam, punya berapa menit sehari untuk Quran? Maka saya mohon mulai sekarang, dalam sehari siapkan, apakah itu subuh kah, apakah itu siang kah, apakah malam kah, khususkan sehari aja, walaupun cuma 1 menit untuk Al-Quran. 2. 3. Sabar.
Karena segala yang baik-baik itu pasti ada tantangannya. Inna likulli khairin na'maluhu yanbaghi an yakuna fi ibtila' wal bala wat tahdiyat. Fa awwalu tahniyatin qalaha al malaikatu 'indama istaqbala ahlul Qur'an al karim fil jannati fa hiya kalimatus sabr. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surat Ar-Ra'd di ayat ke-24 dan surat Ar-Ra'd di ayat ke-24. Jadi begitu kita masuk surga, itu kalimat pertama malaikat itu sabar. Artinya di ahli Quran itu tidak mudah. Ada aja tantangannya. Sudah mau menghafal semangat, tiba kemudian ada kegiatan tinggal. Yang paling menarik sekarang kegiatan gak penting ditukar dengan Quran. Maka yang ketiga sabar. Musyriknya ada, waktunya ada, niatnya ada, sabarnya ada. Yang keempat al-juhdul maghdul. Serius. Cari motivasi yang sekiranya membuat kita itu bisa senang dengan Quran. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah ayah dan ibu. Saya kalau cerita selesai saya ceramah. Tapi Anda bisa lihat di tayangan-tayangan yang mungkin telah direkam bagaimana ayah kami mendidik, ibu kami menyayangi, dan saya kehilangan ayah saya persis seperti saat mau belajar Quran. Fa'abi rahimahullahu ta'ala اعتذر لي أنا بأنه لا يستطيع أن يشرفني إلى المعهد إنما كنت صغيرا وأنا مقبول في أحد المعاهد الإسلامية القرآنية في إندونيسيا فاعتذر لي في المستشفى فقال يا بني أعتذر لك بأن لا يأتي الفرصة لأشرفك إلى المعهد ثم بعد أن كنت في المعهد أسبوعين وصلت في المعهد أسبوعين جسدا لأنني عندما وصلت إلى البيت فهو مدفون فدخلت إلى غرفتي فوجدت مصحفا واحدا. Saya masuk ke dalam kamarnya, saya dapati satu mushaf. فحملت هذا المصحف فجلست في غرفة الضيوف استضافة فاتجهت إلى القبلة فقلت يا رب يا رب يا رب. Saya duduk kemudian di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk saya memuliakan, menyayangi dan membersamai ayah seperti itu. Walam ya'tini al-fursa al-an iltaqiya ma'abi ushifahu ukardimahu wa al'aba'ahu faj'al kulla harfin min hurufil Qur'an wa kalimatihi alladhi atluhu wallati ahfaduha jariyatan wa nuran liqabri abi. Lalu saya katakan ya Allah, jadikan setiap huruf, setiap kalimat yang saya baca dan saya hafalkan mulai detik ini mengalir pahalanya dan menjadi cahaya untuk ayah saya. Begitu saya membaca Quran, fa aqra al-Quran hina dhak fa idza ata al-Quran fala astati' an uqifa lisani bi qira'ati al-Quran wa hifdhihi. Dan sejak saat itu saya mulai menghafal Quran, air mata saya keluar, saya menghafal dan tidak berhenti Quran itu dibacakan sampai kemudian saya lelah dan ternyata apa yang saya baca itu sudah tertanam dalam jiwa. Dengan bacaannya, dengan artinya, dengan posisinya, dengan ayatnya. Fa akhud tawassul bi karami abi. Dan justru dengan itu datang kemuliaan. Ada kemuliaan untuk orang tua, untuk ibu, untuk keluarga. Demi Allah saya katakan, ujung kepala sampai ujung kaki sampai hari ini saya tidak pernah keluar ulang untuk membelinya. Ini Allah kirimkan hadiah. Ini kacamata sebelum rusak sudah ada yang baru. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Ini jubah nggak akan pernah ada di toko karena hanya dibuatkan dengan tulisannya langsung Wahab. Sampai kaos kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, sampai jam yang dipakai, sampai handphone. Saya nggak punya kemampuan beli, tapi setiap ada merek baru ada. Dan itu bagian dari rahmat Allah yang diberikan lewat Quran. Dan saya tidak mengatakan itu milik saya, tidak. Setiap kita dapati, setiap bangun tempat, ada kantor, ada kendaraan, ada ma'had, jadikan wakaf sebagai bagian dari cahaya Al-Quran. Saya ingin tunjukkan apa yang dibangun ini adalah dari keberkahan yang Allah berikan dari cahaya Al-Quran. Dan nanti akan datang orang lain lagi. Karena itu kami bangun pesantren wakaf, kantor wakaf, ada mobil kita dapatkan wakaf. Saya ingin tunjukkan ini bukan karena ahli hidayatnya, tapi karena Quran yang kita dekatkan Allah muliakan.
kita sekolahkan teman-teman lain lagi, kita meninggal, mereka hidupkan kembali. Dan saya berharap kalau bukan Anda, saya berharap anak Anda yang meneruskan kemudian apa yang telah kami bangun saat ini. Jadi demi Allah saya sampaikan pada teman-teman semuanya, saya hanya menyiapkan fondasi supaya anak-anak kita, anak-anak Anda kemudian meneruskan di kemudian hari. Maka yang terakhir, yang kelima, tolong konsisten, tolong istiqamah. Kami buat program-program ini untuk melayani Anda, memfasilitasi supaya nanti di hari kiamat kalau ditanya saya bisa katakan, ya Allah, seperti Engkau Maha mengetahui, saya telah melakukan segalanya. Saya datang sendiri, menerangkan sendiri, bahkan kadang menulis sendiri, menghapus sendiri. Saya tidak pernah minta satu rupiah kepada mereka. Paket buku saya bagikan gratis. Saya bikin pesantren juga saya gratiskan. Saya berusaha sekolah juga berikan beasiswa dengan gratis. Semua dari rizkimu, semua karenamu. Maka dengan semua itu saya berusaha dengan sebaik mungkin. Maka saya tidak ingin punya hujah yang kurang di hadapan Allah, dan saya telah berikan segalanya. Sekarang pilihannya terserah Anda semua. Kami telah siapkan programnya. Saya berharap Anda menjadi bagian dari itu semua. Tidak ada biaya yang dikeluarkan kecuali hanya untuk Anda semuanya. Yang ikut umrah pun, maaf mungkin terbatas. Saya tidak ingin Anda membeli sesuatu, menjual sesuatu hanya untuk umrah, ibadah, dan pulang, tidak. Yang ikut umrah tahun ini pun mulai bulan depan menghafal Quran selama 6 bulan. Berangkat Desember, di sana insya Allah akan disambut Imam Masjidil Haram. Setoran Quran di sana, diberikan ijazahnya di sana, dan insya Allah kembali menjadi ahli Quran. Semua program yang kami siapkan, insya Allah kami siapkan untuk memfasilitasi ahli Quran. Ini yang bisa saya persembahkan, ini yang bisa saya lakukan. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang telah lulus SMA atau usia? Kita akan memberikan penghargaan dulu kepada para masyayikh. Wa fi akhir hadzal khitam nurid an nukarrima masyayikhana al-hadirin wa yusharrifuna fi hadzal makan al-mubarak. Wallahi yani at'abnahum katsiran wa safaruhum yani masyaallah at'abu bis safar liyakunu ma'akum fi hadzal makan al-mubarak. Beliau ini terbang sampai delay di Qatar tadi malam, baru nyampe tadi malam jam 9:30 malam. Istirahat baru tengah malam, pagi-pagi langsung ke sini lagi. فنريد أن نكرمهم فندعو مشايخ ليتقدموا إلى المناصب إلى الأمام فنعطيهم تكريما متواضعا. Teman-teman panitia mana? Kita ingin berikan plakat. Jadi orang Arab itu kalau mau memuliakan biasanya ngasih parfum. Nah ini plakat, ini untuk yang formal. Saya sebenarnya tidak ingin nyampaikan ya, tapi ya tidak apa-apa. Ini keluarga, kami menganggapnya na'tabiru masyayikh wa a'ilana wa ahlana. Ini pakaian ini khusus untuk imam, khatib, dan mufti. Jadi dulu waktu saya belajar di Libya, itu saya ditetapkan sebagai amin khutbah. Jadi pimpinan para khatib yang ada di sana, yang memilih siapa yang boleh naik untuk khutbah. Di distrik Sawani di Kuliah Dakwah Islamiyah. Ada masjid di sana, masjid Kuliah Dakwah. Nah, saya ditugaskan untuk mimpin di sana untuk para khutbahnya. Dikasih pakaian ini, yang ini diingatkan kembali. Ya, jazakumullah khair. Apa di makan di Indonesia? Boleh acungkan tangan yang dari jauh. Mana? Dari mana, Pak? Kalimantan Selatan. Masya Allah, di Jazirah Kalimantan Selatan, Kalimantan Al-Junubiyah, takriban bertayara saatin. Bertayara yani, Jazirah ukhra. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan Selatan? Dari mana? Dari mana? Pandeglang. Jauh banget. Pandeglang Banten ada ya, akhi. Ada di sini. Baik. Boleh maju sini yang paling jauh. Ini yang paling jauh. Ini saya mencium our present in our moment here. And inshallah we will see you soon inshallah in another place in Indonesia or abroad inshallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, telah selesai acara kajian Islam 1 hari bersama Ustadz Hadi Hidayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali di lain hari dan di lain waktu. Salam Aryat guys. Semangat, senyum, sabar. Dah. InsyaAllah sebentar lagi akan menjelang waktu salat zuhur. Bagi yang cek baru yang sampai apakah Oke, kita sudah sholat zuhur, waktunya kita pulang guys. Suasana pulang ini parkiran sangat penuh. Bayar parkir hanya 5.000 atau 3.000 guys. Oke, sampai jumpa kembali di YouTube Aryat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.